Halo para penggemar fisika, sekarang saya akan membahas mengenai problem kesetimbangan benda tegar. Nah, saya punya soal seperti ini. Ini ada papan. Papan ini beratnya sudah diketahui yaitu 80 Newton. Nah, sedangkan jarak titik A ke E itu adalah 2R, di mana R itu adalah jari-jari dari silinder. Jadi silinder ini terjepit di antara dinding vertikal dengan papan ini. Nah, sedangkan di ujung B diberi beban 20 Newton. Pertanyaannya adalah berapa tegangan tali mendatar BC ini? Kita bisa selesaikan soal ini dengan mudah. Caranya kita harus menggambar gaya-gaya dulu pada papan dan pada silinder. Nah, ini saya sudah menggambar gaya-gaya yang bekerja pada papan. Perhatikan ini ya. Papannya itu mendapat gaya apa saja. Ada W1, ini adalah berat beban. Gambar tegangan pada papan seperti ini ya. Ini tegangan talinya. Ini adalah gaya aksi reaksi ya. Seperti itu gambarnya. Jadi pada papan nanti akan bekerja gaya T yang ke arah kiri. Terus W1 ini beratnya beban yang digantungkan tadi. Kemudian W2 itu anggap papan ini mungkin ya. Titik beratnya terletak di tengah-tengah. Nah, terus kemudian di sini ada tekanan engsel. Karena ini ada engsel. Engselnya menekan papan. Jadi menekan papan, ambil aja arahnya ke sana ya. Nah, umpamakan arahnya ke situ, gaya engselnya adalah FE. Nah, ini sudutnya sama makan 2 alfa. Nah, gaya yang bekerja pada papan juga ada NE aksen. Ini merupakan gaya aksi reaksi dari NE yang bekerja pada silinder. Jadi gaya yang bekerja pada silinder ada 3. Itu ada ND normal di D, ada NE normal di E. Terus ada beratnya silinder. Jadi titik E-nya tadi di sini kan. Jadi ini ada NE aksen. Tetapi NE dengan NE aksen itu adalah gaya yang sama besar karena aksi reaksi. Jadi NE itu akan sama dengan NE aksen. Caranya kita tinjau satu persatu. Misalnya kalau kita meninjau silindernya, karena silinder itu dalam keadaan setimbang, maka akan berlaku bahwa sigma Fx 0, sigma Fy juga sama dengan 0 ya. Nah, saya akan mengkaitkan Ne dengan W3. Karena yang bekerja pada papan nanti kan Ne aksen itu sama dengan Ne. Jadi nanti saya hubungkan Ne dengan W3, berarti saya ambil aja syarat sigma ke arah sumbu Y sama dengan 0. Dengan mengambil syarat sigma Y sama dengan 0, berarti kalau begitu jumlah gaya yang ke arah sumbu Y untuk silinder itu adalah Ne sinus 2 alfa. Saya kurangi dengan yang ke bawah yaitu W3. Ini sama dengan 0. Perhatikan segitiga siku-siku ini ya. Perhatikan segitiga siku-siku ini. Kalau ini 2 alfa, ya separuhnya berarti alfa. Nah, ini karena simetris ya. Jadi ini separuhnya alfa. Ini segitiga siku-siku kan ya. Jadi kalau ini 2 alfa, ini 2 alfa, ini siku-siku, berarti sini adalah 90 min 2 alfa. Berarti sebelahnya di sini 2 alfa karena Ne tegak lurus papan. Jadi sudut ini juga 2 alfa. Oke? Jadi kalau begitu, kalau kita mencari sin alfa itu mudah, karena ini 2R sudah diketahui, ini R, berarti sisi miring dari segitiga siku-siku ini adalah R akar 5. Ya, R akar 5. Nah, kalau kita mencari sin alfanya, itu sangat mudah. Jadi sin alfanya itu adalah depan R dibagi dengan miringnya, R akar 5. Jadi ini hasilnya adalah 1/5 akar 5 begitu. Sekalian kita juga hitung cos alfanya. Cos alfanya itu adalah samping 2R dibagi dengan R akar 5. Jadi ini hasilnya adalah 2/5 akar 5. Nah, seperti itu. Saya bisa uraikan ini Ne sin 2 alfa itu 2 sin alfa cos alfa min B3 sama dengan 0. Begitu ya. Jadi kalau begitu Ne-nya saya bisa hitung 2 sin alfa itu 1/5 akar 5 cos alfa 2/5 akar 5 min W3-nya itu adalah 60 beratnya silinder sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau begitu ini kita bisa
kalikan, berarti ini 5, hancur sama ini ya. Jadi kalau begitu ini NE dikalikan 2 kali 2 itu 4, 4/5 jadinya ya. 4/5 ini, 4/5. Nah, terus sama dengan saya pindahkan ke ruas kanan 60. Jadi NE itu sama dengan 300 dibagi 4, berarti 75 Newton. Nah, karena gaya hasil reaksi, maka besarnya NE aksen nanti sama dengan NE, yaitu sebesar 75 Newton. Ini saya anggap sebagai persamaan yang pertama. Nah, untuk mencari tegangan tali yang ditanyakan, maka saya cukup menggunakan syarat sigma torsi terhadap titik A, titik engsel di situ ya, itu harus sama dengan 0. Cukup satu syarat ini kita sudah bisa menentukan berapa tegangan talinya. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik di sini. Sigma torsi terhadap titik A 0, perhatikan yang menghasilkan torsi terhadap titik A itu siapa? Nah, gaya apa yang menghasilkan torsi terhadap titik A? Tidak lain adalah T. Jadi T yang bekerja pada ujung papan ini akan memutar melawan putaran jarum jam terhadap titik A. Nah, ini searah putaran jarum jam, ini searah putaran jarum jam. NE aksen juga searah putaran jarum jam. Nah, sedangkan yang gaya engsel ini tidak menghasilkan torsi ya, karena dia melewati titik A. Garis kerjanya melewati titik A, jadi tidak menghasilkan torsi. Jadi yang menghasilkan torsi terhadap titik A itu hanyalah T, W1, W2 dengan NE aksen. Nah, sekarang mari kita hitung satu persatu. Torsi yang dihasilkan T itu adalah berapa? Nah, yang dihasilkan T, ingat, torsi itu perkalian antara apa? Torsi itu kan ini rumusnya, FR sin theta gitu ya. Theta itu sudut antara F dengan R. Jadi kalau kita lihat, sudut antara tegangan tali dengan papan itu adalah ini. Kalau ini 2 alfa, ini siku-siku ya, ini siku-siku maksudnya. Berarti kalau begitu ini kan sudutnya 90 min 2 alfa, begitu ya. Nah, itu kalau kita pakai sudut antara gaya dengan lengan. Jadi kalau begitu, torsi yang dihasilkan oleh T karena arahnya memutar melawan putaran jarum jam berarti negatif torsinya. Min T dikalikan dengan, nah, jaraknya ke poros, titik B ke titik A itu jaraknya adalah 5R ya. Jarak B itu 5R, ini adalah panjang dari papannya itu. Nah, 5R dikalikan sin theta, sudutnya adalah sin, yaitu 90 derajat min 2 alfa, gitu kan ya. Terus kemudian yang putar kanan itu adalah W1, ya kan, dikalikan jaraknya ke poros, itu adalah 5R, dikalikan dengan sin, sudut yang dibentuk, itu adalah 2 alfa. Terus kemudian W2, jaraknya ke poros, karena ini tengah-tengah, berarti 2,5, ya kan, 2,5 R. Oke, dikalikan dengan sin 2 alfa, begitu. Kemudian lagi ini ada NE aksen. NE aksen ini juga memutar searah putaran jarum jam positif, dikalikan dengan jaraknya ke poros adalah 2R, dikalikan dengan sin sudut yang dibentuk di sini jelas ini 90 derajat. Seperti itu, kemudian sama dengan 0. Kita bisa mencoret R-nya di sini. R-nya saya coret aja. R-nya saya coret. Artinya semua suku saya bagi dengan R. Sehingga persamaannya menjadi min T kali 5 cos 2 alfa plus W1 kali 5 sin 2 alfa ditambah dengan W2 kali 2,5 sin 2 alfa plus NE aksen dikalikan 2 sama dengan 0. Ingat rumus trigonometri bahwa sin 90 min 2 alfa itu sama dengan cos 2 alfa. Nah, sin 2 alfa tadi masih ingat ya, sin 2 alfa itu adalah 4/5. Jadi kalau ditanya cos 2 alfa berapa, ya pasti 3/5, begitu ya. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat sudutnya berapa? Kan 2 alfa itu sudutnya 53. Jadi sebenarnya ini 2 alfa itu sudutnya adalah 53 derajat. Cos 53 derajat itu 3/5 ya. Nah, itu kalau cari sudut, tapi nggak perlu cari sudut ya. Oke, jadi kalau begitu min T dikalikan 5, cos 2 alfa adalah 3/5,
ditambah dengan W1 itu adalah beratnya beban, yaitu berarti 20, ya kan? Dikalikan 5, sin 2 alfa itu 4/5, begitu kan ya? Ditambah lagi dengan W2, W2 itu beratnya papan. Nah, beratnya papan itu adalah 80 di sini. Di W2 di sini adalah 80 beratnya papan ya. Jadi beratnya papan saya tulis 80 dikalikan dengan 2,5. Nah, ini dikalikan sin 2 alfa. Sin 2 alfa itu adalah 4/5, begitu kan ya. Oke, terus yang terakhir ini plus NE aksen. Tadi sudah ditemukan, NE aksen itu adalah 75 dikalikan dengan 2. Dan ini harus sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal ngitungnya aja kan. 5-nya ini dicoret, berarti min 3T. Terus kemudian di sini plus, 5-nya dicoret, berarti 80. Nah, terus ini kan setengah. Setengah kali 4, 2. Berarti 2 kali 80. Itu adalah 160. Terus kemudian ditambah di sini berapa? 150 sama dengan 0. Lanjut, jadi ini 3T ditambah berapa ini? Ini 310 ya, 310 ditambah 80, jadi 390 sama dengan 0. Jadi 390 sama dengan 3T, berarti T-nya 390 dibagi 3. Ini hasilnya adalah 130 Newton. Nah, inilah tegangan tali BC yang ditanyakan. It's very easy problem.